Halo teman-teman, saya Maria Priscila akan berbagi informasi dengan teman-teman semua, informasi yang sangat menarik. Tonton sampai selesai ya teman-teman videonya. Nah, teman-teman, dalam suatu organisasi, termasuk organisasi bisnis, pengambilan keputusan merupakan salah satu hal yang sangat penting atau hal yang sangat krusial. Mengapa demikian? Karena pengambilan keputusan atau keputusan yang dihasilkan akan menentukan arah organisasi, bahkan menentukan keberhasilan dari suatu organisasi. Namun teman-teman, saat ini dengan adanya teknologi, sistem informasi yang semakin canggih, globalisasi menghasilkan banyak alternatif pilihan. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakstabilan politik, persaingan, dan juga perubahan permintaan konsumen menghasilkan banyak ketidakpastian. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan lingkungan bisnis menjadi lebih kompleks dan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Oleh sebab itu, saat ini mengambil keputusan dalam suatu organisasi, terutama organisasi bisnis, membutuhkan kolaborasi dari semua stakeholder. Tetapi tidak hanya membutuhkan kolaborasi dari stakeholder, lingkungan bisnis saat ini membutuhkan dukungan sistem pengambilan keputusan, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Oleh sebab itu, organisasi bisnis memerlukan alat teknologi manajemen. Salah satunya menerapkan kecerdasan bisnis atau yang dikenal juga dengan business intelligence dan data science melalui penggunaan artificial intelligence yang dapat membantu menghasilkan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat, bahkan bersifat prediktif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gambaran umum tentang kecerdasan bisnis atau business intelligence, analitik, data science, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence untuk sistem pendukung pengambilan keputusan atau yang disebut decision support system. Tetapi teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam, saya memiliki video. Nah, di video ini teman-teman, nanti akan membantu teman-teman melihat bagaimana intelijen sistem itu diterapkan di perusahaan atau organisasi bisnis saat ini. Ini adalah contoh penerapan dari business intelligence, artificial intelligence di salah satu perusahaan elevator yang terkemuka. Namanya adalah Kon Elevator. Nah, ini diterapkan di salah satu bangunan gedung di Indonesia, di Pakubuwono Menteng. Nah, ini menerapkan sistem business intelligence dan juga artificial intelligence. Nah, ini kita lihat videonya dulu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di video tadi, ada beberapa part di mana ada eh, tulisan atau deskripsi tentang intelligent predictive maintenance. Ada kalimat yang mengungkapkan round the clock monitoring atau pemantauan sepanjang waktu. Ada juga global big data analysis of maintenance needs, yang artinya analisis big data untuk kebutuhan maintenance, dan beberapa istilah lainnya. Nah, teman-teman, istilah-istilah ini merupakan istilah-istilah yang erat kaitannya dengan business intelligence juga artificial intelligence. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sekelas Kon Elevator yang sudah cukup terkemuka juga di bidangnya, di bidang penyediaan eskalator, maintenance eskalator, elevator, atau lift, mereka memanfaatkan business intelligence dan artificial intelligence saat ini. Nah, bagaimana sebenarnya sistem kerja dari Kon Elevator ini yang memanfaatkan business intelligence dan juga artificial intelligence
Kita lihat secara singkat berikut ini, teman-teman. Nah, jadi ConElevator ini menggunakan IBM Watson IoT Cloud Platform, di mana IBM Watson ini adalah salah satu platform IoT, Internet of Things, yang menyediakan kemampuan bawaan untuk menghubungkan setiap hal atau informasi dalam ekosistem Internet of Things. Nah, ConElevator sendiri menyediakan sensor di setiap sistem atau peralatan yang disediakan atau produk yang disediakan, menyediakan sensor di mana sensor ini mengumpulkan informasi dan data tentang elevator atau eskalator seperti tingkat kebisingan yang dikumpulkan secara real time, di mana informasi-informasi ini sangat penting, teman-teman, untuk mendeteksi adanya potensi kerusakan dan sebagainya. Nah, Internet of Things mentransfer informasi-informasi ini melalui cloud data. Nah, selanjutnya sistem analitik atau dalam IBM Watson ini dikenal dengan IBM Advanced Analytic Engine, bersama dengan AI memproses data-data tersebut. Data-data tersebut diproses sehingga memampukan para manajer atau pengambil keputusan, maintenance, teknisi untuk memprediksi hal-hal seperti potensi kegagalan. Selain itu juga mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah sehingga mampu menyarankan solusi potensial. Nah, teman-teman, kemampuan prediktif dari IBM Watson ini diperkuat dengan menggunakan machine learning dan teknologi AI, sehingga mereka mampu menemukan masalah sebelum masalah itu terjadi. Kebayangkan teman-teman, misalkan tidak ada teknologi seperti ini. Jadi untuk mendeteksi masalah hanya mengandalkan intuisi atau laporan dari lapangan, tentu akan sangat terhambat dan sangat bermasalah karena lift, eskalator digunakan oleh banyak orang. Bayangkan kalau terjadi masalah, ini merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan, bukan? Jadi dengan adanya machine learning, adanya AI sistem analitik, membantu perusahaan untuk mendeteksi masalah dengan konsep right time, right decision, serta mampu menyarankan solusi potensial. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, teman-teman, tentang decision support system itu sendiri. Nah, kalau tadi sudah sempat kita singgung tentang sistem pengambilan keputusan, ini kita masuk apa sih sistem pengambilan keputusan atau decision support system itu, sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, decision support system atau sistem pendukung pengambil keputusan merupakan suatu pendekatan atau metodologi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, perbedaannya, pendekatan ini menggunakan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS, Computer Based Information System, yang interaktif, fleksibel, dan mudah beradaptasi, yang dikembangkan khusus untuk mendukung solusi terhadap masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Jadi masalah itu sebenarnya ada 3, teman-teman. Ada masalah terstruktur, semi-struktur, dan tidak struktur. Untuk masalah yang struktur itu sebenarnya algoritmanya sudah jelas. Sedangkan masalah yang tidak struktur ini lebih kompleks masalahnya. Belum ada algoritma pasti sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih advance lagi. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih tahap-tahap pengambilan keputusan itu dengan menggunakan sistem pengambil keputusan ini. Nah, sebelumnya kita bayangkan saja, teman-teman, misalkan kita ingin memesan makanan melalui aplikasi online. Sebelum memesan makanan, tentu kita membayangkan dulu, kita menginginkan makanan apa sebenarnya. Nah, lalu kita mencari sesuai keinginan kita di aplikasi online. Nah, pada saat mencari makanan sesuai keinginan kita di aplikasi online pun, kita melakukan pembandingan. Oh, kita melihat di restoran A, di restoran B, harganya seperti apa, reviewnya bagaimana. Kita melakukan perbandingan. Nah, sampai pada akhirnya kita memutuskan kita ingin mengorder makanan apa di restoran apa. Nah, begitu juga dengan kerangka kerja dari sistem pengambilan keputusan. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati sampai keputusan itu dihasilkan.